Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal saudaraku. Bagaimana kabar? Saya yakin semua kita dalam keadaan sukacita di hari terakhir pada tahun 2021 ini. Dan sekarang kita akan menerima firman Tuhan untuk memberangkatkan kita menapaki tahun 2022 yang akan datang, yaitu dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 hingga ayat yang ke-14 saya bacakan untuk kita. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, pasti sukacita kita hari ini luar biasa, bukan? Karena Tuhan memperbolehkan kita hidup hingga akhir tahun 2021 ini. Kita harus akui bahwa menjalani tahun 2020 dan tahun 2021 ini sangat-sangat menyesakkan. Terutama pada bulan Juni hingga bulan Agustus yang lalu, ketika virus COVID itu mengganas luar biasa. Pandemi COVID ini telah benar-benar telah memporak-porandakan banyak sendi kehidupan dan juga memporak-porandakan harapan-harapan serta rencana-rencana kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita hingga hari ini. Memang ada orang yang putus asa, ada yang bersungut-sungut kepada Allah, ada yang merasa Allah itu tidak adil, yang lain meragukan dengan mengatakan, bila Tuhan benar-benar mengasihi dunia ini, mengapa Tuhan membiarkan virus ini mematikan jutaan manusia, menghancurkan ekonomi, menghancurkan tatanan yang ada. Dan ada juga orang-orang yang berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, mengapa begitu lama? Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada? Tuhan, apakah benar-benar Engkau masih peduli dengan kami ini? Itulah beberapa teriakan-teriakan orang ketika menghadapi semua kejadian akibat COVID-19 itu. Saudaraku, di akhir tahun 2021 ini, Tuhan memberikan kita firman-Nya untuk membantu kita memahami jalan-jalan Tuhan. Kita tahu bahwa Nats ini adalah nubuatan Yeremia di kalangan orang Israel yang sedang terbuang di Babylon. Tujuannya adalah untuk meluruskan sikap, meluruskan cara pandang mereka tentang apa yang sedang mereka alami. Karena ketika itu ke tengah-tengah mereka datang nabi-nabi palsu yang dikomandoi oleh Nabi Hananya, yang bernubuat bahwa mereka hanya 2 tahun saja di pembuangan. Seperti bisa kita baca di pasal 28. Nubuatan palsu ini mendorong mereka memberontak. Dan hasilnya mereka kalah. Karena nubuatan itu nubuatan palsu, bukan berasal dari Allah.
dan Nabi Hananya juga mati terbunuh seperti dinubuatkan oleh Yeremia. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menjelaskan maksud, menjelaskan tujuan Allah membuang mereka dan mengajar mereka tentang sikap mereka menjalani masa pembuangan itu. Tuhan melalui Yeremia mengatakan bahwa mereka akan berada di pembuangan itu selama 70 tahun. Karena itu sebaiknya mereka melatih diri, bukan hanya bertahan, tetapi mereka harus turut membangun kesejahteraan kota pembuangan di mana mereka tinggal. Mereka diajar supaya jangan bersikap apatis. Jangan merasa mereka adalah bangsa atau orang yang kalah. Mereka adalah orang yang terhina. Jangan. Tetapi Tuhan mendorong mereka untuk terus membangun diri sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa Babylon yang menjajah mereka. Dengan cara itu, maka bangsa Babylon akan mengenal Allah Israel, akan memuliakan Tuhan. Seperti yang terjadi pada peristiwa Daniel dan kawan-kawan. Tetapi bukan hanya itu, saudaraku. Ada lagi hal yang lebih penting, yaitu mereka harus benar-benar menyadari, bahkan harus benar-benar percaya bahwa semua yang mereka alami di dalam pembuangan itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan tidak pernah sedikit pun berkehendak atau berencana untuk menyakiti mereka, bukan. Pembuangan yang memang rasanya itu sangat menyakitkan itu, tetapi itu adalah jalan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan mau mengatakan bahwa bukanlah Babylon yang membuang mereka, tetapi Tuhan sendiri yang membuang mereka dengan tujuan agar Israel bertobat dari dosa-dosanya dan kembali menjadi umat Tuhan. Tentu saudaraku, bila Israel benar-benar mengimani hal itu, mereka bukan hanya akan bertahan di pembuangan, tetapi mereka akan semakin tangguh, bahkan akan terus bertumbuh dan berbuah yang bisa menjadi berkat bagi bangsa Babylon penjajah itu. Dan bangsa Babylon itu akan melihat bahwa Israel bukanlah pecundang, bukanlah bangsa yang kalah, bukanlah bangsa yang harus dihinakan, tetapi bagi mereka akan terang benderang bahwa Israel adalah berkat Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka akan memuliakan Allah Yahweh dan akan menghormati bangsa Israel itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah yang menjadi pegangan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini di akhir tahun 2021 ini. Kita harus benar-benar percaya bahwa pandemi COVID-19 ini bukanlah rancangan untuk mencelakakan kita, untuk membuang kita, untuk meninggalkan kita. Sama sekali tidak. Tetapi dalam semuanya itu kita harus yakin bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Janji Tuhan ini harus semakin kita pahami, harus semakin kita imani. Mengapa? Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Karena menurut para ahli, kita masih akan tetap berdampingan dengan virus ini, terutama dengan munculnya varian-varian baru. Beberapa negara sudah mengatakan bahwa masalah utama yang mereka akan hadapi di tahun 2022 yang akan datang adalah Omikron, virus yang baru, varian yang baru itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Hal lain, pemulihan ekonomi memerlukan waktu yang relatif panjang. Masih memerlukan kerja keras. Ditambah lagi, tahun 2022 semakin dekat dengan masa pemilihan umum yang bisa memanaskan suhu perpolitikan. Mungkin akan bermunculan politik identitas. Politik identitas yang bisa mencabik-cabik kesatuan bangsa ini. Juga kita sudah melihat gerakan kaum radikalisme
yang masih terus mengintip, yang terus mencari celah dan waktu untuk mengubah ideologi bangsa ini. Semua tantangan ini bisa menjadi pembuangan, bisa menjadi Babylon-Babylon baru bagi kita. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini meyakinkan kita. Apapun yang terjadi, walaupun rasanya kita seperti Israel yang berada di pembuangan jauh dari tanah airnya, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebentar pun. Tuhan Yesus telah berjanji pada kita, ingatlah, aku akan menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau Babylon kita, yaitu semua penderitaan, semua kesusahan, semua pergumulan kita. Dan ingatlah, di balik semua penderitaan yang kita alami, pasti ada rancangan damai sejahtera Allah. Baik bagi kita secara pribadi, baik bagi keluarga kita, bagi huria kita, bagi bangsa kita, bahkan bagi seluruh dunia ini. Kita harus menyadari saudaraku bahwa jalan Tuhan itu sering seperti tukang emas yang membakar emas dengan suhu yang sangat tinggi. Tujuannya bukanlah untuk menyakiti, tetapi untuk membuang semua kotoran-kotoran dari kita, sehingga hidup dan iman kita semakin hari semakin murni, tidak bercacat bagaikan emas murni. Dan saya sudah sering katakan bahwa bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami kesakitan-kesakitan, ingatlah, Tuhan sedang memproses kita dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, kepada Musa, kepada Daud, kepada Ayub, dan lain-lain. Bapak Jansen Sinamo pernah mengatakan seperti mengubah pasir menjadi mutiara. Bahkan saudaraku, melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan menginginkan supaya melalui kita nama Tuhan semakin dikenal orang. Seperti yang terjadi melalui Daniel dan kawan-kawannya yang tadi. Dan sudah banyak orang Kristen yang mengalami dan memberi kesaksian pengalaman imannya tentang hal itu. Mereka mengatakan ketika pandemi itu mendera dan membuat hidup dan hati mereka hancur berkeping-keping, mungkin karena terinfeksi dengan gejala sedang atau berat, atau karena kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan pencaharian, kehilangan pekerjaan, mungkin karena bisnis mereka morat-marit, keluarga berantakan, atau kelelahan mendidik anak-anak yang terus belajar dari rumah. Tetapi pada saat itulah mereka merasakan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menyertai mereka, menyokong mereka, menguatkan mereka. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ketika pandemi itu datang, atau yang mengalami pertumbuhan iman, yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya melalui penderitaan akibat pandemi itu. Dan tidak sedikit orang yang mengaku bahwa mereka mengalami mujizat, mereka mengalami pertolongan Tuhan, baik dalam penyembuhan, baik dalam bisnis, dan juga dalam pekerjaan mereka. Dan tidak sedikit orang yang bertobat kembali ke jalan Tuhan dan berkomitmen menjadi Kristen sejati setelah dia mengalami yang sakit akibat COVID itu. Gereja juga begitu. Gereja tanda kutip dipaksa oleh keadaan itu untuk terus-menerus mereformasi diri, berinovasi, semakin kreatif untuk membuat bentuk-bentuk pelayanan menggunakan teknologi komunikasi yang Tuhan sediakan bagi kita sekarang ini. Karena itu saudaraku,
Bila dari antara kita masih ada yang masih terus dalam pergumulan tentang jalan Tuhan dalam pandemi ini, mari saudaraku teruslah berikhtiar melalui firman ini hingga saudara benar-benar memahami jalan Tuhan bagi saudara. Tetapi satu hal yang pasti dikatakan di ayat 11. Semua jalan-jalan Tuhan tersebut adalah mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Dan itulah pegangan bagi kita menjalani tahun depan yang masih bagaikan hutan belantara bagi kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi apapun yang terjadi saudaraku, ingatlah, camkanlah, imanilah bahwa semuanya itu adalah rancangan Tuhan untuk mendatangkan masa depan yang gemilang, masa depan yang lebih baik. Asalkan, ini yang perlu. Asalkan, di ayat 13 dikatakan, asalkan kita mau berdoa, kita mau mencari Tuhan, menyanyikan Tuhan dengan segenap hati. Asalkan kita mau benar-benar mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Asalkan kita mau benar-benar hidup sebagai orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka pasti Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala situasi itu dan akan memberi kita ketangguhan menghadapi segala sesuatu itu, dan pasti akan memberi kita hikmat untuk menyelesaikan segala macam masalah yang kita hadapi. Dan bukan hanya itu saudaraku, Tuhan memberi jaminan bagi Israel dan bagi kita di ayat 13 dan ayat 14 hari ini bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita. Tuhan akan selalu mendengarkan semua doa permohonan kita. Tetapi yang perlu adalah dalam setiap detik kehidupan kita, jangan andalkan dirimu seperti Raja Ahaz di khotbah beberapa hari yang lalu. Tetapi tetaplah mencari, tetaplah bertanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur langkah-langkahmu. Tetapi tajamkan pendengaran, tajamkan perasaan rohanimu sehingga semakin sensitif mendengar suara dan mendengar tuntunan Tuhan. Dan masih ada jaminan yang lain. Jaminan lain dikatakan di ayat 14 bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Penderitaan manapun bagi Tuhan tidaklah permanen. Bagi Tuhan bukanlah kata akhir. Bagi Tuhan itu bukanlah masa depan kita. Sama sekali bukan. Karena dalam segala situasi apapun, Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk memulihkan kondisi umatnya dengan cara Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Ingat saudaraku, bila Tuhan mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus sendiri, untuk memulihkan harkat kita, untuk membebaskan kita dari segala derita yang diakibatkan oleh dosa dan iblis itu, pasti Tuhan juga akan mau melakukan apa saja untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Karena itu yang perlu bagi kita sekarang adalah milikilah daya tahan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah andalkan pertolongan Tuhan. Karena itu saudaraku, di hari terakhir ketika kita akan meninggalkan tahun 2021 ini beberapa jam lagi, mari naikkanlah syukur pujian kepada Tuhan yang menghantar kita ke akhir tahun ini setelah melewati masa-masa yang sangat menyesakkan itu. Dan sekarang mantapkanlah langkahmu menapaki tahun baru yang akan Tuhan berikan kepada kita beberapa jam lagi.
Mantapkan langkahmu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada besertamu untuk merancangkan damai sejahtera dan membangun masa depan yang gemilang bagi kita semua. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hati kami sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. Karena hanya oleh kasih karunia-Mu sajalah kami bisa melewati tahun 2021 yang sangat menyesakkan ini. Dan menibahkan kami di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan Bapa yang Maha Baik. Dan hari ini Tuhan memberi kami pegangan yang kokoh untuk menjalani tahun baru 2022 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan pasti menjadikannya menjadi rancangan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi kami, asalkan kami mau percaya dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu kami akan melangkah dengan mantap, menyongsong masa depan gemilang yang dari Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang tahun 2022 yang akan datang hanya ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, bila ada teman kami yang masih bersedih, biarlah di pergantian tahun ini Tuhan sudi menghibur sehingga kembali bersuka cita. Juga yang sakit, kiranya Tuhan jamah sehingga tetap bersemangat dan sembuh. Mereka yang jauh dari keluarga masih tetap bisa tetap penuh dalam kegembiraan. Ya Tuhan, berkatilah kami malam ini, hingga kami datang lagi ke hadirat-Mu, memuji-muji-Mu di hari pertama tahun baru di hari esok. Jagai agar kami hanya bersuka cita di dalam Engkau saja. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Agung nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.